Oke lah, Iya. mulai. Oke, shalom sahabat Alpetra Ministry. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Wah, ini kesehatan saya agak sedikit terganggu nih ya, karena cuaca buruk. Dan semoga bukan karena cuaca buruk kita tidak bisa rekaman ya, tetapi hari ini puji Tuhan pasti cuacanya mendukung, sinyal mendukung. Kita kembali bersama siapa? Bersama Bapak Heri, atau saya panggil dia Bang Heri. Shalom Bang. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom, saudara Alfa. Haleluya. Wah, abang sehat Bang? Sehat, puji Tuhan Yesus. Terima kasih itu karena doa-doa sahabat Alpetra dan juga Kang Alfa, Kang Ode, dan Pendeta Jan Antoni yang selalu mengisi kehangatan acara atau program di Alpetra Ministry. Mantap. Mantap, puji Tuhan. Yang udah nunggu lah ya pastinya ya, udah 2 minggu nih abang ngisi nih karena sibuk juga ya. Oke lah, kita langsung aja ya sahabat Alpetra. Tentunya sudah tidak asing dengan kata kamuflase. Kalau menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia itu kamuflase itu artinya perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain ya, agar tidak dikenali, atau penyamaran, pengelabuan. Nah, ternyata di dunia ini juga lebih sering ya orang mendengar kata kamuflase juga di gereja. Waduh, ini bahaya nih ya. Nah, dunia ini katanya bagai panggung sandiwara, dan kalimat ini tidak asing ya buat kita. Tapi benarkah gereja itu panggung sandiwara, tempat memainkan peran? Banyak orang yang lihat panggung gereja hanya sebagai untuk sesuatu gitu. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Betulkah banyak hamba Tuhan yang berkamuflase? Entah gimana nih. Nah, apa yang menjadi tujuan kamuflase gereja atau hamba Tuhan atau siapapun ya yang ada dalam kekristenan? Mengapa harus memakai kamuflase? Apa motivasinya? Tujuannya apa? Kenapa ada oknum-oknum seperti ini? Wah, banyak pertanyaan ya. Kita tanya aja langsung sama Bang Heri nih ya, supaya tidak kita tersesat oleh kamuflase. Nah ini Bang, sebetulnya kekristenan waktu zaman-zaman perjanjian lama atau perjanjian baru atau zaman beberapa gereja, kamuflase ini apakah sudah ada ya Bang? Ya, kalau di perjanjian lama atau perjanjian baru, perang-perangan uraian di sana ada yang menyerupai, tapi jelas tidak sama sekalipun ada upaya menyerupai. Misalnya di kitab Yeremia ya, di pasal 25, di pasal 26, 27 ada nabi palsu di sana yang membuatkan tidak sama dengan Yeremia bernubuat mengenai lamanya bangsa Israel atau Yehuda khususnya di Babel atau di pembuangan. Sementara nabi palsu ini menyebutnya hanya 2 tahun. Yeremia menyebutnya 70 tahun, dan jelas sampai genap nubuat itu memang 70 tahun bukan 2 tahun. Begitu juga dalam perjanjian baru ya, ada yang mencoba ingin berkamuflase di sana dengan meminta kepada Paulus ya, supaya diberikan kuasa itu yang dia ingin ikuti sama. Itu sebabnya dia meminta ya. Tapi kita lihat juga dalam tulisan-tulisan Paulus mengimbau dengan keras
jelas hati-hati Yesus lain, Injil lain, atau kitab suci lain, roh lain bahkan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 4, 5, 6 dan seterusnya, kepada jemaat di Korintus supaya hati-hati kamuflase yang seperti itu ya. Iya, iya. Mereka pernah lihat nggak di medsos seringkali kita temukan ya, berupa meme ya, seorang pembicara dengan kamuflasenya berkedok layaknya pendeta atau hamba Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang dimainkan di belakang layaknya panggung sandiwara, dan yang memainkan gala. Iya, iya. Ya, dan pendengar yaitu para domba-domba. Iya. Dan lucunya di meme itu, di tengah-tengah para domba-domba, seorang karikatur dalam meme itu memunculkan serigala kecil sekali di ujung sana. Artinya sudah ada yang terbuai. Iya, iya. Yang terbuat dengan ajarannya ya. Iya, iya. Atau juga disebut dengan pemikiran dari orang yang memulai dengan warna ajaran baru atau rupa sikap aliran yang baru yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi yang Kang Alpa atau Saudara Alpa sebutkan tadi benar, di perjanjian lama Iya. sudah pernah terjadi ya. Iya. Macam ular yang menawarkan gagasannya kepada Adam dan Hawa. Makan aja buah itu, kamu gak akan mati kok. Iya, 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 iya. Itu gak mati kan? Oh iya, 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 betul, betul, betul. Itu mungkin bermaksud tidak bohong, kamu tidak mati, tapi sesungguhnya secara rohani mati, sudah jatuh dalam dosa. Nah, iya. Nah, Saudara Alpa mendefinisikan kamuflase itu sebagai sebuah perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, Iya. ya, dan menjadi lain, padahal tidak sama ya, bahkan tidak dikenali. Iya, iya, iya. Macam bulan tiba-tiba nempel di batang pohon yang berwarna kemerah-merahan, seluruh badannya Iya, iya, itu. merah. Itu. Artinya ketika dia masuk ke dahan atau ranting itu, dia sudah mempengaruhi ya sekitar di tempat dia bergantung di sana. Nah, masalahnya siapa nanti yang akan mengenali itu? Iya, 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 iya. Mungkin itu pertanyaan. Iya, iya, betul. Karena dianggap salah. Siapa yang nanti akan mengenali itu? Dengan memakai Yesus yang sama, dengan memakai gedung gereja yang sama, Iya. dengan memakai urutan liturgi yang sama. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira bagaimana mengenalinya? Dari ajarannya. Oh. Gitu ya. Iya, iya, iya. Ajarannya. Tentu pemimpin yang tahu betul memisahkan, mengenali itu dan mengeksekusi dengan tegas. Begitu kan? Nah, ini kan jadi kelihatannya ya, kesannya gitu, gereja itu hebat gitu. Padahal jemaat di dalam gereja yang kelihatannya hebat itu mungkin tidak saling kenal gitu. Mereka datang ke satu, ini kita ngomongin gedung aja ya, gedungnya hebat, mewah, terus wah gimana lah, mungkin suaranya lebih dari teater ya atau gimana, dan orang terkesima gitu. Padahal itu adalah manipulatif untuk gimana, kamuflase aja gitu. Bang, kalau lihat dari Matius 7 ayat 15 itu penjelasannya gimana ya, Bang? Ya, saya melihat di Matius 7 ayat 15 itu, waspadalah nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Nah, Seperti yang saya perkenalkan Paulus dalam suratnya di Korintus, iya. bahwa waspada nabi palsu atau Injil lain atau Yesus lain, Iya. sebagai peringatan juga untuk kita di masa dan zaman sekarang. Ya, padai kelihatannya
persis firman Tuhan disampaikan, ada nama Yesus disebut, ya, ada juga penghiburan, ada juga kekuatan, ya, tapi mungkin bertentangan atau tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Misalkan ada gereja yang merasa penting dan perlu menyampaikan secara berulang-ulang tentang kemakmuran. Nah, Ya. kayak gitu-gitu ya. Sementara sisi lain Alkitab bicara tentang pikul salib Iya. atau apa namanya, seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 29, diberikan karunia menderita, ya, tetapi melulu penekanan utama kepada prosperity, ya, Iya. kemakmuran. Iya. Semua khotbah Yesus di bukit, berbahagialah engkau yang menderita, Iya. ya, karena engkau yang mempunyai kerajaan Allah. Iya. Karena sekalipun kita menderita, itu merupakan kekayaan yang luar biasa, kan, Iya. yang Tuhan berikan untuk kita. Pertama, bisa survive, ya, pengalaman bersama Tuhan. Lalu yang kedua, bertumbuh kembang iman kita, dewasa kita. Pak, apakah harus seimbang? Ya, sahabat Albert, Pak, seperti yang Tuhan Yesus katakan, Iya. bahwa pikul salib, ya, dan menyangkul diri. Nah, apakah semua orang sudah mengajarkan pikul salib dan menyangkal diri, ya, tapi melompat langsung kepada prosperity-nya? Apakah Yesus mengajarkan melulu tentang prosperity, sahabat Alpetra? Tentu sangat kontras, ya. Yesus mengajarkan, ya, cari dulu kerajaan Allah. Iya. Kan gitu. Iya. Sementara gereja jumping, ya, atau loncat bahwa mengikut Yesus pasti akan mendapatkan banyak prosperity, kemakmuran. Itu bonus menurut saya, ya, sahabat Alpetra, gimana? Oh, itu bonus. Apakah itu bonus? Bonus. Ya, seperti itu. Tapi nanti kalau kita, Tuhan izinkan, mengalami persekusi, bagian dari penderitaan, Nah. apakah itu bukan pikul salib? Nah. Iya. Karena kamu fase di tengah-tengah gereja 11-12, Iya. ya, tipis sekali. Iya. Tuhan Yesus mengatakan, waspada yang menyamar itu, seperti yang tadi saya katakan. Iya. Di medsos ada meme atau karikatur memisahkan pendeta yang berkhotbah, Iya. sementara itu adalah boneka yang menyerupai, diberikan oleh serigala sambil cengengesan Iya. dan ketawa-ketawa. Lalu karikatur yang mendesain itu ada kecil satu di sana, audien atau pendengar serigala kecil, ya, Iya. yang artinya sudah kecolongan gitu. Ada penyusup, ya. Karena Iya, menyamar. orang Kristen, ya, ini penulisnya pendeta episkopal di Amerika. Beberapa tahun lalu dia sudah meninggal. Namanya Selby Spong. Dia seorang pendeta dan dia juga menulis, tapi liberal. Dia penganut historis kritis. Iya. Ya, khotbah-khotbahnya tidak bermuatan
barangkali pendeta yang Anthony ajarkan itu kepada mahasiswanya ya, seperti itu. Nah, siapa beliau? Beliau dalam tulisan-tulisannya ya, buku-bukunya banyak menceritakan tentang Yesus, tapi Yesus lain. Yesus yang historis. Iya. Dengan Yesus yang iman, Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen sekarang, berbeda dengan Yesus yang dulu lahir di Bethlehem, yang hidup di Nazaret, ya, atau di Yerusalem, dan baginya Yesus orang biasa menurut John Shelby Spong ini. Apakah ini bukan berkamuflase dengan sering khotbah berjubah clergy atau priestly, pendeta ya, seperti itu. Kamuflase karena berdasarkan tentang KKBI seperti tadi saudara Alfa mengawali ya, dari segala bentuk sikap bahkan tulisan menceritakan Yesus, tapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang ada di Alkitab. Ini orang Indonesia. Membedah soteriologi paling mantan pendeta. Bahkan tentang dosen teologi yang ternama di Jakarta ini. Beliau bernama Yohanes Rahmat. Isinya dia mengumpulkan referensi tentang Yesus menurut apokrifa atau non-kanonik, atau di luar Injil. Termasuk Yesus menikah, dia percaya. Yesus bukan anak Allah, dia percaya. Wah, ini nih makanya kamuflase yang seperti ini bahaya juga ya kalau yang tidak bisa memahami gitu. Makanya Sobat Alpetra, penting nih ya, jangan di skip nonton tayangan ini sampai tuntas karena ini penting sekali. Jangan sampai tertipu oleh kamuflase gitu. Iya Bang. Selanjutnya Bang. Ini saking menariknya saya jadi bengong nih. Pasti Sobat Alpetra juga sama ya. Karena saking menariknya tayangan ini sampai kita tercengang gitu ya. Iya. Nah Bang, kenapa kalau gitu, kalau memang Tuhan tahu ya Bang, ada gitu kamuflase ini, kenapa mereka itu tadi udah dijelasin di depan bahwa sejak kejadian ya ada peristiwa Hawa, lalu kenapa harus memakai kamuflase gitu? Juga kenapa Tuhan kan tahu nih, kalau dari cerita Abang tadi di depan yang Abang paparkan, si iblis menggoda Hawa itu berarti kan Tuhan tahu. Nah kenapa Tuhan kok seolah mengizinkan ya ada pendeta atau gereja palsu gitu? Kenapa harus pakai kamuflase? Kenapa nggak terang-terangan aja mereka gitu, antikris misalnya gitu? Ya baik, pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan dosa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menetapkan dosa atau merencanakan kejahatan. Termasuk untuk men-setting dengan cara kamuflase. Ya. Tapi ada catatan-catatan di dalam Alkitab seperti peristiwa Ayub pasal 1 dan 2, iblis datang lalu request supaya dia diizinkan untuk menggoda ya, atau dari Ayub ya, mulai dari kaya raya sampai jatuh miskin, menderita, ledekin lagi, sudah jatuh tertimpa tangga, patah tulang lagi ya, dan banting tuh supaya bisulan lagi, aduh. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100.
rencana yang indah segalanya berkali lipat ganda dia dapatkan kalau kita membaca akhir di pasal 42 kisah tentang Ayub. Nah, yang ditanyakan saudara Alfa terkait dengan mengapa Tuhan mengizinkan, ya saya merasa yakin Tuhan tidak setting atau tetapkan demikian supaya orang berdosa atau supaya orang terjerat dengan kamuflase. Tapi orang sudah di dalam Yesus atau dia sudah lahir baru, dia akan mampu mengenali kejanggalan-kejanggalan ajaran itu. Kenapa? Pertama, dari satu sisi pasti Tuhan akan menjaga dan mengawasi orang itu, ya, karena dia sudah mengandalkan Tuhan dan memerintahkan Tuhan berkuasa menjadi raja dalam dirinya. Pasti Roh Kudus mengingatkan apabila terjadi kejanggalan ajaran. Ya, Roh Kuduslah yang mengingatkan. Tapi saya tidak yakin Tuhan akan mencelakakan, ya, berikan pelajaran atau lewat peristiwa untuk menumbuh kembangkan imannya. Iya, karena Tuhan tahu betul sejauh mana proses perkembangan imannya, ya. Tapi kenapa luar Yesus Tuhan izinkan demikian? Yang pertama, mungkin dia tidak mau pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi manusia yang seharusnya dia bertobat kepada Tuhan Yesus, ya, tapi dia tidak tobat juga, akhirnya dicelakakan, ya, dicelakakan seperti itu. Atau biarkan, ya, karena memang ada banyak peristiwa pernyataan umum, ya, tentang Allah yang hidup, ya, tapi masih tidak mau bertobat juga. Ditambah lagi mungkin orang sudah pernah menginjili dia tapi tidak mau bertobat juga, lah, biarkan saja. Mungkin ada hal itu di mana Tuhan membiarkan, ya, sehingga lewat kamuflase bentuk aliran, ya. Contohnya saudara-saudara kita yang di luar Yesus, ya, lebih percaya catatan-catatan tentang Yesus di luar Alkitab daripada di Alkitab. Nah, itu kan lebih percaya tentang tulisan-tulisan Kristen liberal atau ateis yang menulis tentang Yesus. Seperti itu. Elizabeth Clare Heming, ya, dia menulis tentang tahun Yesus yang hilang dari usia 12 sampai 29 atau 30 tahun. Dia menulis, ya, dia seorang liberal, dia seorang kritikus, ya, dan juga orang yang di luar Yesus. Tapi heran, ya, orang yang percaya daripada Alkitab, ya, dan menurut dia tahun-tahun Yesus yang hilang, dari usia 12 ke 30, Yesus ada di Tibet atau Yesus ada di India, ya, padahal jelas-jelas dalam tradisi Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, pasti di usia remaja sampai adult, ya, atau dewasa, dia belajar tradisi-tradisi Yahudi dan dia harus tunduk dengan tradisi Yahudi. Baru di usia itu, ya, dia bebas, ya, karena sudah matang umumnya dengan orang yang seusia dengan dia dalam pendidikan Judaisme. Nah, orang yang tidak lahir baru pasti dia percaya dengan ini. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti dia terima informasi itu. Sama dengan yang dituliskan oleh Yohanes Rahmat. Dia percaya bahwa
Yesus mati atau bangkit. Termasuk juga penulis yang adalah pendeta, tapi isinya bukan layaknya seorang pendeta yang berkhotbah. Nah, kamuflase inilah yang harus dapat dikenali oleh pemimpin gereja. Iya. Dan ini tidak hanya dari segi ajaran-ajaran dalam kitab-kitab lain ya atau Injil lain, tapi juga seperti yang saya katakan bisa berkamuflase terkait dengan prosperity tadi ya, kemakmuran. Seperti itu saya juga merasa yakin tidak salah orang Kristen makmur atau berlimpah, karena Alkitab menyebut gitu ya. Tapi saya yakin Paulus dengan berlimpah-limpah tidak seperti yang kita bayangkan dari segi materi ya. Menyebut berlimpah itu bisa dari segi rohani, spiritual, mental, seperti itu. Tapi kalau materi ya saya yakin itu bonus. Bonus. Ya, carilah kebenaran dan jalan Allah. Selebihnya kau akan mendapatkan bonus ya, gitu ya. Buah kaktus, buahnya pilus. Biar mulus, pinjam 100. Ya, jadi sahabat Apeta tadi udah ditunjukin ya sama Bang Heri ya, beberapa literasi bahkan yang menunjukkan bahwa ini ada kamuflase ya. Jadi dari literasi, dari tontonan atau dari yang kita dengar itu hati-hati dengan kamuflase. Nah, gara-gara kamuflase ini Bang, makanya banyak orang yang dengerin Tuhan Yesus dengan seolah-olah dia itu sudah tahu gitu ya. Mungkin ini kita sebut sebagai oknum aja ya Bang. Karena ada kan yang, wah saya ini pindah keyakinan karena di Kristen itu begini. Saya pelayanan itu 100 gereja. Saya mendirikan gereja, wah saya sekolah teologi. Saya dokter teologi, wah saya ini. Tapi omongannya itu jauh sekali gitu dari kebenaran Alkitab. Walaupun dia ngaku dari Alkitab ya. Tapi itu kamuflase kan Bang jadinya. Banyak ajaran kamuflase yang diterima oleh orang mengkamuflasekan lagi. Jadi terjebak. Ya kata abang tadi, udah jatuh ketimpa tangga, masuk lubang. Saya tambahin bisulan sekalian. Iya. Saya pikir Tuhan Yesus pernah katakan lebih baik diikatkan lehernya dengan batu kilangan ya. Jadi artinya ya sudahlah, karena memang dia nggak mau percaya Tuhan Yesus, tambah lagi dia menyesatkan ya, tambah lagi dia meninggal Tuhan Yesus, ya sudah. Ya orang jauh wes kadung kan gitu ya. Udah terlanjur, atau mungkin karena Tuhan Yesus mau tahu ini nggak akan bertobat, mungkin begitu ya, seperti itu. Iya. Kan sampai ada yang keluarin statement itu Bang ya. Dia keluarin statement, enak jadi orang Kristen katanya, bebas berbuat dosa gitu. Kan saya diieskan gitu kalau berbuat dosa gitu. Kan diampuni katanya. Kita dosa tinggal ngomong aja katanya. Tuhan ampuni dosa saya, diampuni katanya. Dosa saya ditanggung. Kita konyol Bang itu. Kayak gitu. Masa kamu mau, itu mau dicabik-cabik kayak apa lagi itu Tuhan Yesus gitu kan. Dan orang yang secara logika juga nggak mungkin kan, kalau saya udah tahu itu dosa saya lakukan lagi, kecuali kamu memang menikmati dosa itu ya silakan gitu. Tapi nggak ada tuh di Alkitab tulisin kalau dosa, udah jelas lah ayatnya juga ya, jika kita mengaku dosa maka ia adalah setia dan adil. Nah itu yang dilupain orang ya. Gimana tuh Bang? Katanya ada nih yang udah aku melayani di 100 gereja gitu Bang. Terus waduh, isu itu sampai sekarang juga masih berjalan ya, karena dipengaruhi dengan istilahnya hyper grace lah ya, seperti itu. Iya. Tapi hemat saya, klaim-klaim yang tadi saudara Alfa katakan
saya yakin dia belum sungguh-sungguh atau belum lahir baru. Karena kalau lahir baru dia akan mengerjakan dan menghasilkan buahnya. Misalkan Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 8, hasilkanlah pertobatan dengan buah. Ya masa berulang-ulang berdosa setelah bertobat dan dia beranggapan nanti akan diampuni juga kok. Jadi bebas aja kita berdoa. Nah, itu kan hyper grace. Yang berat. Tuhan Maha Pengampun. Tapi hemat saya, dia belum bertobat. Karena orang bertobat pasti akan menghasilkan buah. Nah, sahabat Alpetra kan sudah bertobat ya. Kalau sahabat Alpetra sudah bertobat, sudah lahir baru, mengalami kelahiran kembali, yang menurut cerita Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3-5 itu, tentu akan memberikan buah. Nah, tadi saya sebut ya, bahwa Matius pasal 3 ayat 8, hasilkanlah buah. Buahnya apa setelah bertobat? Bukan berdosa kan? Nah, itu bukti orang yang masih berdosa. Seperti itu. Dia Bang, mungkin juga karena kamuflase dari gembalanya ya Bang ya. Jadi dia ketika mengajarkan, ketika berkhotbah, mungkin dia salah gitu dalam khotbahnya ya, mengajarkannya gitu. Mungkin ilmu khotbahnya dia kurang, homiletiknya kurang. Nah, buat sahabat Alpetra yang terutama para gembala-gembala ya, ini ada satu buku. Wah, ini mungkin terbalik ya jadinya di sini ya. Wah, ini ada buku ilmu khotbah untuk gembala sidang ya. Ini dibuat oleh Bapak Heri Budi Yosef, Heri Sialo, abang saya. Bangga ya. Ini teman-teman sahabat Alpetra bisa cari ilmu khotbah untuk gembala sidang di online ada ya Bang ya, di online ya. Di online shop ada gitu ya. Mungkin di toko buku juga ada ya Bang. Di toko buku saya belum tahu. Saya sih di Shopee ya. Oh, di Shopee ya. Jadi yang punya aplikasi Shopee pasti punya nih. Ya bisa beli ini buku ilmu khotbah supaya khotbahnya nggak kemana-mana, nggak melenceng kemana-mana. Nah, buat sobat Alpetra juga, saya bukan gembala sidang, ngapain beli? Oh, beli penting ini. Jadi kalau gembala ada ngaco, ada bilang nih saya baca buku ini gitu ya. Oke ya sahabat, bisa dicari ya, bukunya berjudul Ilmu Khotbah untuk Gembala Sidang ya. Ini sini tulisannya ya, Heri Budi Yosef. Silakan dicari di Shopee ya, ada ini di Shopee. Bukunya sangat bagus sekali. Iya, itu intermezzo dulu sedikit. Ya, kita lanjutin lagi ya Bang ya. Nah Bang, ini mungkin yang lebih penting lagi nih Bang. Karena kita tadi udah ngomongin tentang jemaat ya. Gimana nih Bang, jemaat kalau melihat ada kamuflase tapi tidak menyadari kamuflase itu, bagaimana nih Bang untuk jemaat apa ya, untuk mencegah jemaat terkena kamuflase nih Bang? Saya kira untuk mencegahnya, pertama saya meyakini bahwa orang yang sudah mengalami lahir baru, dia akan yakin ada keganjilan atau kejanggalan ya. Entah itu ada pengkhotbah tamu ya, lalu ada sesuatu yang berbeda dengan yang dia yakini, sementara yang dia yakini sesuai Alkitab dan ajaran yang diajarkan lewat khotbah atau lewat apapun di gereja sudah berbeda dengan dia yakinnya ya. Dia harus tegas juga ya, mungkin dia mengingatkan ke gembalanya ya, atau dia mungkin mengingatkan mentornya atau koordinatornya, seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkinlah terang gelap ya dapat menyatu, atau tidak, sekalipun itu bentuknya sama ya, namanya juga kamuflase ya. Iya. Yang warna itu mudah dikenali karena kita sebagai murid atau jemaat Tuhan ya, atau murid Kristus yang sering membaca Alkitab atau berdoa atau melayani, tentu mudah menilai, mudah memilah, mudah membedakan ya. Iya. Nggak sulit seperti itu, saudara Alfa. Ya. Iya.
Yang tadi abang bilang dari ajarannya ya bang, mungkin ya bisa ketahuan ya. Iya. Karena kata waspada yang dipakai oleh Injil Matius pasal 7 tadi ya, berarti sebuah peringatan ya, atau imbauan supaya kenalilah gitu ya. Nah, kepada Timotius, Paulus menyebut kenalilah ajaran ajaran-ajaran gitu ya. Maksudnya ajaran yang masuk mungkin yang dia kenali, atau termasuk juga ajaran seniornya Paulus ya, atau kakak apa bapak rohaninya Paulus ya. Tapi yang dipegang pasti ajaran dari Paulus karena bertolak pada Kristus Yesus ya. Nah, untuk membedakan dengan ajaran-ajaran dongeng atau legenda atau cerita kosong, pasti Timotius bisa mengenali. Titus juga di Kreta ya, Paulus mengimbau waspada dan kenali ajaran-ajaran ya. Dua muridnya ini dipercayakan sebagai pemimpin gereja, satu di Efesus yaitu Timotius ya, dan satu lagi di Kreta ya, Kreta yaitu Titus. Seperti itu. Kalau sekarang Siprus ya, Kreta atau Pulau Kreta itu negara Siprus. Nah, dihimbau supaya kenalilah ajaran itu ya, ajaran yang masuk dan ngawur itu, dan juga pelajarilah atau terus untuk belajar tentang ajaran yang senior atau bapak rohani ya, Paulus, mengenai ajaran tentang Kristus yang benar, supaya mengenali yang keliru itu, yang masuk dan berbeda itu. Beberapa kali Paulus menyebut nama ajaran yang dimasukkan ke tengah-tengah jemaat di sana ya, karena akan mempengaruhi banyak orang di era itu. Jadi apakah bisa dihindari? Bisa. Tapi bagi orang yang nggak mau mengenali atau belajar, tentu dia tidak mungkin mampu mengenali atau memisahkan, apalagi menegur. Dia tidak tahu kan? Iya bang. Iya betul. Nah, memang agak ini ya, harus hati-hati lah ya bang ya, kamuflase ini. Sahabat Alpetra, dari semua yang kita bicarakan terhadap kamuflase ini, yang kita pahami bentuk aliran atau terkait dengan ajaran ya, saya meyakini sahabat Alpetra atau siapapun yang sudah mengenal Kristus secara pribadi, dia tidak akan campur adukan ajaran Kristus dengan ajaran lain. Iya. Sekalipun dinilai sama, betul ya? Sekalipun dinilai mirip, ya sama aja, belum tentu muatannya terkandung, ya. Apalagi yang mirip. Nah, itu sebabnya bagaimana kita mengenali sahabat Petra dari kamuflase yang masuk ke dalam ajaran, yaitu kita mudah mengenali karena berbeda dan tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita penting membaca Alkitab ya Pak. Ya betul, baca Alkitab jangan pernah berhenti. Karena dengan membaca Alkitab kita mampu membedakan ajaran lain yang berkamuflase atau mirip-mirip. Wah, ini ada baptisannya. Wah, ini ada perjamuan kudusnya. Wah, ini ada terkait dengan doanya, tapi disebut nggak nama Yesus? Enggak. Justru yang disebut hanya Maha Kuasa saja, Tuhan Maha Kuasa. Nah, itu kan ada begitu ya. Bahkan memakai nama gereja juga gedungnya.
Iya. tapi isinya tidak pernah disebut nama Yesus. Iya. Atau disebut juga nama Yesus, tapi nggak pernah disebut Yesus Sang Juru Selamat yang adalah anak Allah itu. Iya. Nah itu kan kamu maksud juga, mirip kan mirip. Iya. Iya. Tadi nama tidak disebut, hanya Tuhan saja. Tapi ada lagi yang lebih mirip, nama disebut tapi tidak pernah disebut Juru Selamat atau anak Allah. Berarti ada sesuatu yang berbeda di sana. Iya. 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 Mudah sekali. Siapa yang bisa mengenali itu? Kita sendiri. Tidak harus tunggu pendeta atau pemimpin gereja. Tidak menunggu siapa yang kita nilai bisa membedakan. Tidak. Kalau sahabat Alpetra bisa membedakan lebih dulu dan itu tidak sesuai dengan Alkitab, Iya. Iya. silakan kritisi. Nah, begitu ya. Iya. Dan jangan takut mengatakan itu sesat. Nah, begitu saudara. Wah, terima kasih nih Bang untuk pencerahannya. Sobat Alpetra pasti juga mendapat pencerahan ya dalam pembahasan kita kali ini. Pasti masih yang nonton lah. Waduh, saya masih pengen nonton nih katanya. Ya nanti ya kita akan kembali lagi dalam tayangan berikutnya dalam topik yang lebih menarik lagi dan pastinya sangat menambah wawasan. Untuk saat ini sampai sini dulu perjumpaan kita, sahabat Alpetra. Jangan lupa apa yang tadi sudah diberikan oleh Bang Heri ya. Terima kasih Bang atas pencerahannya. Oke sobat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Terima kasih Bang. Terima kasih.